berikutnya. Kemudian yang kedua, bahwa rekomendasi ini berlaku untuk perubahan perguruan tinggi. Nah, perubahan perguruan tinggi tadi sudah disampaikan ada 6 macam, yaitu perubahan nama, perubahan kemudian perubahan bentuk, alih kelola, penggabungan, dan penyatuan. Nah, ini macam dari perubahan perguruan tinggi, khususnya PTS akademik. Nah, PTS akademik tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Bio, itu adalah ada 3 bentuk dari perguruan tinggi, yaitu universitas, institut, dan sekolah tinggi. Jadi yang kita bicarakan adalah 3 bentuk tersebut. Bahwa asalnya bisa dari vokasi, tetapi tujuan akhirnya adalah ke 3 bentuk tersebut, yaitu universitas, institut, sekolah tinggi. Nah, yang pertama adalah mengenai rekomendasi aspek Badan Hukum Penyelenggara pada perubahan PTS. Nah, Badan Hukum Penyelenggara ini, Ibu dan Bapak, bisa berupa bisa perkumpulan atau persyarikatan atau paguyuban, itu sedikit sekali saya kira, ormas juga ada. Rekomendasi yang diberikan oleh LLDT yang pertama adalah mengenai rekam jejak di sini, termasuk legalitas dari badan penyelenggara yang berdomisili di wilayah LLDT tempat PTS yang akan melakukan perubahan. Jadi yang memberikan rekomendasi adalah LLDT dalam wilayah hukum domisili PTS yang akan melakukan perubahan. Nah, bagaimana kalau domisili dengan program ya Stikip Citra Bakti, mohon di mute ya. Baik, bagaimana kalau domisili dari badan penyelenggara itu berbeda dengan domisili PTS yang akan melakukan perubahan? Maka rekomendasi ini diberikan oleh LLDT dalam wilayah domisili atau wilayah hukum badan penyelenggaranya. Jadi bisa saja yayasannya di Medan, terus mendirikan perguruan tinggi di Bali atau di NTT. Nah, itu bisa. Maka rekomendasinya itu dari LLDT wilayah badan penyelenggara berdomisili. Nah, yang perlu diingat Ibu dan Bapak bahwa masa berlaku dari rekomendasi yang diberikan oleh LLDT itu paling lama berlaku untuk 1 tahun rekomendasi diberikan. Nah, karena itu Ibu dan Bapak harus berhitung ya. Berhitung dalam arti proses perubahan itu diusahakan selesai dalam waktu 1 tahun paling lama. Bagaimana supaya bisa selesai dalam waktu paling lama? Bapak harus memenuhi semua syarat yang diminta secara lengkap dan benar. Karena kalau sampai misalnya proses itu lebih dari 1 tahun, maka Ibu dan Bapak harus meminta rekomendasi kembali. Nah, sekarang untuk memberikan rekomendasi, apa yang diperiksa oleh LLDT merupakan dokumen yang harus diserahkan. Yang pertama adalah akte notaris pendirian badan penyelenggara, misalnya akte notaris pendirian yayasan, beserta segala perubahannya jika pernah dilakukan perubahan. Nah, kapan dilakukan perubahan?
Saya berikan contoh di sini. Kalau dulu pada waktu mendirikan yayasan, ternyata di dalam pasal 3 Akte Notaris tentang tujuan yayasan, di situ hanya disebutkan tujuan. Jadi gini, menurut Undang-Undang Yayasan, tujuan penyelenggaraan yayasan ini meliputi 3 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, dan kegiatan kemanusiaan. Nah, yang termasuk kegiatan sosial antara lain itu menyelenggarakan pendidikan formal. Itu boleh ditulis begitu. Mohon maaf, Yayasan Pembela. Ini kasihan yang lain nanti Ibu dan Bapak. Atau mungkin ditulis menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi, itu boleh. Tapi ada juga yang menulis, Ibu dan Bapak, di pasal 3, menyelenggarakan lembaga formal. Nah, ini tidak boleh, karena lembaga formal sangat luas. Nah, kalau dalam Akta Notaris tentang pendirian yayasan, khususnya pasal 3, hanya menyebutkan menyelenggarakan lembaga formal, maka Ibu dan Bapak harus mengganti tujuan yayasan tersebut. Ya, jadi mengganti pasal 3. Nah, untuk mengganti tujuan dan yang kedua adalah mengganti nama yayasan, itu harus ada izin, artinya diperlukan persetujuan dari Menteri Kumham. Jadi perubahan yang menyangkut 2 hal, yaitu tujuan yayasan dan nama yayasan, harus harus minta izin dari Menteri Kumham. Dan apabila dikabulkan, maka Menteri Kumham akan menerbitkan SK baru. Mohon maaf, ini kok menghilang. Oke. Harus mendirikan harus menerbitkan SK baru. Mohon maaf, paparannya nggak bisa dilihat. Kendala, Prof. Ya, sebentar saya. Ini kok ini. Stop share dulu aja Bu Bernadette, terus habis itu lagi, share screen lagi. Oke, sebentar. Ini kendala, mohon maaf. Bukan Prof, ada masuk screen baru, Ijazah Sembiring screen. Oh, iya berarti itu Pak, itu yang harusnya. Iya, Pak Ijazah screen dulu, exit lebih dulu. Ya, ini exit dulu ya. Saya oh iya, Pak Ijazah Sembiring yang harus. Pak Ijazah Sembiring. Ya, saya ini. Sebentar. Stop share. Iya, mohon maaf. Stop share, Pak. Oke, nah sekarang Bu BMW share screen lagi. Baik. Ini menghilang jadinya. Iya, betul. Ya. Bapak Ibu peserta dimohon untuk tidak share apapun selain pemateri. Terima kasih. Oke, sudah bisa dilihatkah? Sudah. Baik. Baik, terima kasih. Nah, ini. Jadi saya ulangi tadi, jadi kalau misalnya dalam hal yang saya contohkan ini ada perubahan tujuan. Perubahan tujuan dari menyelenggarakan lembaga formal menjadi menyelenggarakan pendidikan formal boleh. Menyelenggarakan pendidikan tinggi boleh. Menyelenggarakan pendidikan dari sekolah dasar sampai
perguruan tinggi boleh. Nah, itu perubahan seperti itu memerlukan persetujuan dari Menteri Kumham. Dan kalau diizinkan, Menteri Kumham akan menerbitkan SK baru. Karena itu, yang dimaksud di sini adalah SK Kumham yang pertama dan SK Kumham yang kedua setelah perubahan tujuan, itu dua-duanya harus diserahkan. Lalu dokumen lain yang diperiksa adalah keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan badan penyelenggara sebagai badan hukum. Jadi misalnya kalau yayasan itu yang mengesahkan adalah Menteri Kumham. Kalau perkumpulan yang mengesahkan Menteri Kumham. Kalau ormas yang mengesahkan adalah Menteri Dalam Negeri. Nah, itu yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang. Nah, rekomendasi dan dokumen-dokumen yang diperiksa ini berlaku untuk semua macam perubahan. Artinya 6 macam perubahan tadi, mulai perubahan nama sampai penggabungan dan penyatuan. Ada 6 tadi, semuanya memerlukan syarat ini. Lalu yang kedua juga mengenai rekomendasi ini, ada persetujuan tertulis tentang perubahan PTS dari penyelenggara pendidikan, PTS penyelenggara pendidikan akademik dari organ badan penyelenggara. Jadi kalau misalnya yayasan itu yang punya kewenangan adalah pengurus. Kalau perkumpulan juga namanya kebetulan sama pengurus perkumpulan. Nah, itu harus memberikan persetujuan tertulis. Nah, dokumen yang diperiksa oleh LLDikti untuk membuktikan bahwa pengurus yayasan atau pengurus perkumpulan sudah menyetujui perubahan PTS ini, maka harus diserahkan berita acara rapat dan daftar hadir rapat tentang persetujuan perubahan PTS penyelenggara pendidikan akademik dari organ badan penyelenggara. Nah, rekomendasi ini juga berlaku untuk semua macam perubahan. Jadi 6-6-nya tadi memerlukan syarat ini. Baik, ini adalah yang mengenai aspek badan hukum. Yang kedua, itu adalah mengenai aspek lahan. Nah, aspek lahan ini baik mengenai luasnya maupun mengenai statusnya. Nah, ini sama antara pendirian dan perubahan, nanti saya akan uraikan. Nah, tetapi mengenai syarat lahan ini tidak berlaku untuk perubahan nama, tetapi berlaku untuk perubahan lainnya, yaitu perubahan lokasi, perubahan bentuk, alih kelola, penyatuan, dan penggabungan. Itu memerlukan syarat mengenai aspek lahan ini. Nah, lahan yang diperlukan, Ibu dan Bapak, lahan untuk kampus perguruan tinggi yang akan melakukan perubahan. Karena di sini membahas perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik, maka yang dimaksud hanya 3 ini, universitas, institut, sekolah tinggi. Universitas perlu 10.000, institut 8.000, sekolah tinggi 5.000. Yang pertama. Yang kedua mengenai status lahan. Nah, status lahannya itu mulai dari hak milik. Jadi yayasan dulu pada tahun 63 itu masih diizinkan memiliki hak milik. Lalu hak guna bangunan, hak pakai, ini mesti atas nama badan penyelenggara dan berlokasi dalam satu wilayah kecamatan. Kalau misalnya badan penyelenggara ini belum memiliki lahan yang atas nama badan penyelenggara tersebut, maka boleh melakukan perjanjian sewa-menyewa. Tapi syaratnya perjanjian itu harus dibuat di hadapan notaris. Lalu yang kedua, jangka waktunya paling lama 10 tahun. Dan yang ketiga, di dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut harus ada klausul yang menyatakan bahwa kalau lahan itu mau dijual oleh pemiliknya, maka penyewa
ditawari pertama kali apakah mau beli atau tidak. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya luas lahan untuk kampus PTS penyelenggara akademik seperti yang dikemukakan di atas ini, 10.000, 8.000, dan 5.000, tidak dapat dipenuhi atau belum dapat dipenuhi, maka Menteri punya diskresi berdasarkan luas bangunan. Jadi misalnya tadi sudah diberikan contoh, kalau sekolah tinggi mau menyatukan akademi yang dipunyai berubah menjadi institut, perlu 8.000, dia hanya punya 5.000, maka di sini dipertimbangkan barangkali sekolah tinggi itu memiliki bangunan 20 tingkat misalnya. Nah, itu akan menjadi pertimbangan dan itu menjadi diskresi menteri. Nah, lalu untuk bisa memberikan rekomendasi tentang lahan ini, baik mengenai luas maupun statusnya, maka Ibu dan Bapak harus menyerahkan kepada LLDikti sertifikat hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas nama badan penyelenggara. Nah, di dalam sertifikat itu yang perlu diperhatikan juga Ibu dan Bapak adalah mengenai peruntukan lahan tersebut. Kalau misalnya masih ada lahan yang kosong misalnya, ada sertifikatnya, mohon dicek di depan gambar. Jadi kalau sertifikat itu ada lampirannya yang disebut gambar situasi, surat ukur dan gambar situasi. Nah, di situ ada denah bangunan, lalu di bawahnya ada tulisan peruntukannya untuk apa, atau di lembar sebelumnya biasanya. Ada untuk lahan pertanian, hutan misalnya, atau perkantoran. Nah, itu harus dilihat. Kalau untuk pertanian, ini akan menjadi kesulitan bagi Ibu dan Bapak kalau mengajukan izin mendirikan bangunan, karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Lalu kalau Ibu dan Bapak memiliki lebih dari satu sertifikat, mungkin dulu belinya nyicil gitu, atau membeli dari lebih dari satu orang, sehingga sertifikatnya lebih dari satu, maka harus dipastikan bahwa lokasinya ada dalam satu wilayah kecamatan. Nah, ini adalah mengenai aspek lahan. Lalu berikutnya, Ibu dan Bapak, ini saya sampaikan beberapa contoh masalah yang terjadi, sehingga ini bisa menghambat proses pengajuan atau permohonan, apakah itu pendirian atau perubahan dari PT. Sehingga diharapkan bahwa dengan contoh-contoh ini, Ibu dan Bapak tidak mengulanginya, supaya prosesnya cepat. Yang pertama, ini mengenai nama badan penyelenggara. Jadi nama badan penyelenggara yang tercantum pada SK pendirian PTS yang hendak melakukan perubahan berbeda dengan nama badan penyelenggara pengusul karena telah didirikan badan penyelenggara baru oleh pengusul. Jadi maksudnya begini, Ibu dan Bapak. Kalau Ibu dan Bapak hendak merubah perguruan tinggi, artinya perguruan tinggi itu telah didirikan sebelumnya. Pada waktu PTS itu didirikan, katakanlah tahun 2000, itu nama yayasan yang mengusulkan pendirian PTS adalah Yayasan Pendidikan, misalnya Yayasan Pendidikan di Bali, misalnya Yayasan Pendidikan di Bali. Jadi kata di Bali itu adalah menunjukkan kota atau domisili dari badan penyelenggara tersebut. Kemudian tahun 2001 itu lahir Undang-Undang Yayasan. Di dalam Undang-Undang Yayasan itu diperintahkan untuk yayasan-yayasan yang sudah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan ini harus menyesuaikan anggaran dasar yayasan dengan Undang-Undang Yayasan yang baru. Nah, cirinya adalah bahwa di dalam yayasan itu ada 3 organ, pembina, pengurus, pengawas. Kalau sebelum 2001 tidak ada 3, paling ada 1 organ pembina saja. Nah,
Lalu ternyata sampai batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang yayasan itu, yayasan ini tidak kunjung menyesuaikan anggaran dasar yayasan dengan undang-undang yayasan yang baru. Akibatnya apa, Ibu dan Bapak? Akibatnya pun diatur di dalam undang-undang yayasan itu, yaitu 1, yayasan tersebut tidak boleh menggunakan nama yayasan lagi di depan nama itu. Jadi kalau tidak disebutkan yayasan, ya artinya yayasannya tidak ada lagi atau sudah mati. Padahal yayasan tersebut, yayasan pendidikan di Bali itu adalah yang diberi izin untuk menyelenggarakan PTS X misalnya. Nah, karena dia tidak kunjung mengusulkan, akhirnya sudah terlambat, terus dia mendirikan yayasan baru. Yayasan baru itu namanya hampir sama. Kalau tadi yang pertama adalah Yayasan Pendidikan di Bali, jadi namanya sebetulnya Yayasan Pendidikan, cuma lokasinya di Bali. Sekarang diubah namanya menjadi Yayasan Pendidikan Bali. Jadi Pendidikan Bali itu adalah nama. Nah, pada waktu pendirian yang mengelola, yang itu adalah badan Bali, sekarang yang mengajukan perubahan, usul perubahan adalah Yayasan Pendidikan Bali. Nah, itu tidak boleh karena Yayasan Pendidikan di Bali yang didirikan tahun 2000 itu berbeda dengan Yayasan Pendidikan Bali yang didirikan mungkin tahun 2014, mungkin baru didirikan tahun segitu. Secara faktual barangkali yayasannya sama, tetapi secara hukum Yayasan Pendidikan di Bali dan Yayasan Pendidikan Bali itu berbeda secara hukum. Nah, ini tentu akan menjadi kendala bagi Ibu dan Bapak kalau yang mendirikan dulu Yayasan Pendidikan di Bali, sekarang yang mengusulkan perubahan Yayasan Pendidikan Bali. Harusnya yang melakukan perubahan adalah yang punya wewenang, yaitu yang dulu mendirikan. Lalu bagaimana solusinya? Kalau Ibu dan Bapak mengalami masalah seperti ini, maka Ibu dan Bapak datang ke notaris, membuat akta, menceritakan atau memuat cerita sejarah bahwa Yayasan Pendidikan di Bali itu adalah sama, atau Yayasan Pendidikan Bali adalah kelanjutan dari Yayasan Pendidikan di Bali. Lalu semua aset-asetnya dipindahkan dan sebagainya. Setelah ada akte itu, baru Ibu dan Bapak mengusulkan perubahan izin pendirian PT dengan nama badan penyelenggara yang baru pada Ditjen Dikti. Setelah ini keluar, baru Ibu dan Bapak masalah berikutnya. Nama dan penyelenggara pada SK pendirian PT yang hendak melakukan perubahan PTS sama. Kalau tadi yang kasus pertama adalah berbeda namanya, tapi yang kedua ini namanya sama dengan nama badan penyelenggara pengusul. Namun badan penyelenggara tersebut didirikan dan disahkan sebagai badan hukum dengan nama yang sama setelah SK pendirian PTS terbit. Jadi artinya kasusnya hampir sama dengan yang pertama. Hanya yang pertama tadi nama penyelenggaranya menjadi berbeda. Kalau yang ini sama. Jadi sama-sama dia tidak menyesuaikan anggaran dasar dengan undang-undang yayasan yang baru. Lalu dia mendirikan yayasan baru ke nama Yayasan Pendidikan di Bali itu belum digunakan lain, sehingga diizinkan oleh Menteri Kumham untuk digunakan lagi. Jadi secara faktual yayasannya sama. Secara sama Yayasan Pendidikan di Bali
yang diberi izin untuk mendirikan perguruan tinggi dahulu kala tahun 2000 itu adalah atau berbeda dengan yayasan yang namanya sama, tetapi dia baru berdiri tahun 2014. Nah, kalau yang mengusulkan perubahan itu adalah 2006, itu tidak bisa, Ibu dan Bapak. Maka Ibu dan Bapak harus membereskan ini dulu, yaitu sama dengan membuat akte notaris, menceritakan sejarah dari yayasan itu dalam akta, lalu kemudian mengusulkan pada Ditjen Dikti tentang penetapan kembali badan penyelenggara yang telah berstatus badan hukum tahun 2014 itu sebagai badan penyelenggara PTS sejak PTS tersebut didirikan, yaitu tahun 2000. Atau bisa ini pendirian hilang, sehingga diketahui kronologi badan penyelenggara PTS tersebut. Maka ini juga harus dibereskan dulu. Ibu dan Bapak membawa bukti-bukti, barangkali yang tersisa hanya fotokopi, serahkan untuk kemudian diterbitkan kembali oleh Ditjen Dikti tentang badan penyelenggara yang berwenang menyelenggarakan perguruan tinggi tersebut. Masalah yang lain, Ibu dan Bapak, nama badan penyelenggara PTS sebelum pendirian PTS tidak berubah. Namun ada kekeliruan penulisan pada SK pendirian PTS. Nah, ini mungkin ini memang bukan kesalahan Ibu dan Bapak, tetapi Ibu dan Bapak harus teliti manakala menerima surat-surat yang sifatnya otentik. Ini yang akan digunakan sebagai bukti. Jadi kalau salah ya mesti cepat-cepat diperbaiki. Nah, kalau ada kesalahan ketik, maka Ibu dan Bapak mengusulkan pada Ditjen Dikti untuk melakukan pembetulan, Ibu dan Bapak. Dan ini pasti akan difasilitasi karena juga bukan kesalahan sepenuhnya dari Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak salahnya tidak mengoreksi, itu aja, tidak membaca. Lalu masalah yang lain sering terjadi, SK pendirian PTS tidak menyebutkan nama badan penyelenggara. Nah, ini kalau PTS yang sudah berdiri cukup lama, mungkin ini bisa saya sampaikan, bunyi SK-nya itu bervariasi, Ibu dan Bapak. Ada yang dulu sekali tahun, mungkin sekitar tahun 2003-2004 gitu, ada yang bentuknya surat. Ada yang SK tapi bunyinya hanya memberikan izin untuk pendirian PTS bla 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 dengan program studi seperti terlampir dalam SK ini. Mungkin ada yang begitu. Ada juga yang mendirikan mengizin pendirian PTS yang dikelola oleh yayasan berdomisili di titik-titik. Itu yang paling lengkap. Kadang hanya disebutkan mengizinkan pendirian PTS yang dikelola oleh badan penyelenggara bla 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 titik. Yang kedua tadi yang paling lengkap. Sehingga kalau SK nanti dicek dan SK Ibu dan Bapak tentang izin pendirian PTS, silahkan menghubungi Ditjen Dikti melalui LL Dikti untuk meminta penetapan tentang pencantuman nama badan penyelenggara di dalam SK pendirian PTS. Nah, itu tentu akan difasilitasi. Setelah ini selesai, Ibu dan Bapak, barulah Ibu dan Bapak mengajukan perubahan PTS supaya permohonan ini lancar, Ibu dan Bapak. Jadi sepanjang data-data surat-surat yang diberikan itu lengkap dan benar, saya kira itu akan cepat, Ibu dan Bapak. Dan ingat bahwa rekomendasi itu hanya berlaku 1 tahun loh, Ibu dan Bapak. Nah, inilah contoh-contoh masalah. Moga-moga Ibu dan Bapak tidak mengalami kendala seperti masalah-masalah ini. Dan kalau toh ada yang mengalami masalah ini, segera bereskan lebih dahulu. Terima kasih Ibu dan Bapak. Saya kembalikan pada Mbak Risma. Terima kasih Prof. Bernadette atas pemaparannya.
Mari kita beralih ke agenda selanjutnya, yaitu penjelasan aspek keuangan oleh Bapak Muhammad Dahlan. Kepada Bapak Muhammad Dahlan. Sebentar ya, Prof, untuk materinya. Mas Amin. Ya Mbak, lagi ditulis sebentar Mbak. Ya. Dia sendiri ternyata sudah. Oh, sudah. Baik. Silakan Pak Dahlan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar ya. Ya, baik. Sudah kedengaran, Bu Risma? Kedengaran, Pak? Ya, baik ya. Yang terhormat pimpinan EL Dikti Jawa Timur dan jajaran, yang terhormat pimpinan L2 Dikti Denpasar, yang terhormat L2 Dikti Kupang ya, NTT. Kemudian yang terhormat juga kepada para narasumber, Prof. Johannes, Prof. Cici, kemudian Pak Abdul Hamid, Ibu Desmilida selaku koordinator, kemudian Bapak Ibu peserta yang hadir dalam acara sosialisasi pada hari ini. Saya menyampaikan aspek keuangan ya dalam usulan ya sebagai persyaratan dan prosedur perubahan. Yang pertama kita lihat adalah tujuan dari sosialisasi dari aspek keuangan ya atau secara umum. Yang pertama, sosialisasi ini harapan badan penyelenggara dan masyarakat dapat mengetahuinya. Diharapkan laporan tahunan keuangan badan penyelenggara dapat meningkat ya. Diharapkan juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kemudian badan penyelenggara dapat menyusun ya master plan, kebutuhan dana operasional, investasi dan kebutuhan lainnya. Badan penyelenggara perguruan tinggi dapat mempertanggungjawabkan dana yang diperoleh baik dari pendiri, mahasiswa, masyarakat, donatur, dan lembaga lainnya yang mendukung perguruan tinggi secara akurat dan akuntabel. Kemudian yang tidak kalah penting adalah diharapkan proses belajar mengajar di perguruan menjadi efisien, efektif, dan ekonomis. Kemudian dengan demikian akan meningkatkan nama baik dan citra perguruan tinggi di masa yang akan datang. Maka sosialisasi secara umum akan bermanfaat bagi kita semua ya.
Kemudian berikutnya adalah dasar hukum yang menjadi aspek hukum, aspek keuangan ya. di kampus. Yang pertama adalah Undang-Undang Dikti ya, Undang-Undang Perguruan Tinggi nomor 12 tahun 2012 di pasal 78 Bapak Ibu bisa melihat bahwa akuntabilitas perguruan tinggi merupakan bentuk pertanggungjawaban perguruan tinggi kepada masyarakat yang terdiri dari akuntabilitas akademik dan akuntabilitas. Nah, di dalam paparan ini yang menjadi pembahasan lebih lanjut adalah pada akuntabilitas non-akademik, yaitu akuntabilitas keuangan ya, atau pelaporan keuangan. Nah, di pasal 3, akuntabilitas perguruan tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan melalui sistem pelaporan tahunan. Ya. Udah cuma Nah, kemudian di pasal 4, pelaporan tahunan itu untuk meningkatkan akuntabilitas perguruan tinggi dipublikasikan kepada masyarakat. Nah, sistem pelaporan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Nah, ini adalah dari Undang-Undang nomor 12 ya, Undang-Undang Dikti ya. Nah, kemudian di undang-undang yang lain atau kita kenal dengan nama Undang-Undang Yayasan nomor 16 ya, tahun 2001, di pasal 49 itu menjelaskan ayat 1 huruf A dan huruf B ya. Badan atau dalam waktu 15 bulan terhitung sejak tanggal ya tutup buku ya, wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis. Sekurang-kurangnya ya. Yang pertama harus memuat laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku ya yang lalu serta hasil yang telah dicapai. Yang B, laporan keuangan yang dimaksud ini adalah terdiri dari laporan posisi keuangan akhir periode ya per tahun atau semesteran ya. Biasanya per tahun ya, laporan posisi laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam tentang pasal 1 huruf B ya, yang berkaitan dengan laporan posisi keuangan ya. Kalau dulu namanya neraca ya. Kemudian laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian lagi kita lihat dasar hukumnya ya, yang memberikan penjelasan ya. Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 ya. Ini merupakan undang-undang perubahan atas Undang-Undang nomor 16 ya 2001. Jadi Undang-Undang nomor 28 ini merupakan atau ditambah
disesuaikan ya. Nah, sehingga kedua undang yayasan. Nah, pasal 52 ya menjelaskan kepada kita semua ya, ikhtisar laporan tahunan yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan. Tadi dipublikasikan ya. Nah, ini juga menunjukkan diumumkan di papan pengumuman. Kemudian ayat 2, ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi yayasan. Nah, ya. Jadi dipertegas lagi, kalau yayasan atau badan penyelenggara ya, termasuk juga perkumpulan ya, perserikatan ya. Nah, apabila badan penyelenggara memperoleh bantuan ya 500 juta lebih atau lebih ya, atau juga yayasan atau badan penyelenggara memiliki kekayaan ya di luar harta wakaf 20 miliar atau lebih. Nah, jadi badan penyelenggara PTS yang memenuhi persyaratan ini maka diwajibkan mengumumkan laporan keuangan tahunan di dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia ya. Ini itu penjelasan ayat 2. Kemudian dengan demikian juga bahwa di ayat 3 laporan yayasan, laporan keuangan yayasan atau badan penyelenggara wajib diaudit oleh akuntan publik. Nah, ya. Kalau ya mendapatkan bantuan 500 juta atau lebih, kemudian memiliki kekayaan 20 miliar atau lebih, ya. Kemudian ditambahkan lagi di sini hasil audit terhadap laporan keuangan yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan kepada pembina yayasan yang bersangkutan dan tembusannya kepada menteri dan instansi terkait, ya. Tuh. Kemudian di sini juga di ayat 5 laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Nah, ini ya. Jadi dua undang-undang ini saya rasa sudah cukup jelas kepada kita semua bahwa kalau badan penyelenggara memiliki kekayaan 20 miliar atau lebih di luar harta wakaf dan mendapat bantuan atau menerima bantuan dari bantuan negara, luar negeri, dan seterusnya 500 juta atau lebih, nah berarti wajib diumumkan, disampaikan kepada menteri terkait, dan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Ya, nah, ini adalah undang-undang yang menjelaskan bahwa yayasan seyogyanya membuat laporan keuangan atas aktivitasnya. Ya. Baik Bapak Ibu, para hadirin semuanya, kita lanjutkan ke dokumen persyaratan dari aspek keuangan ya, dalam
persyaratan, prosedur, usulan perubahan PTS ya, yang akademik ya. Dokumen yang diperlukan di sini ada 3 ya. Yang pertama adalah studi kelayakan ya, kemudian laporan keuangan ya, yang ketiga surat pernyataan kesanggupan menyediakan dana investasi dan operasional yang ditandatangani oleh ketua pembina di atas materai dan juga diketahui oleh semua organ badan penyelenggara ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita mulai masuk ke dalam dokumen ya yang disyaratkan ya. Yang pertama adalah studi kelayakan. Studi kelayakan adalah kajian yang mendalam dan komprehensif terhadap rencana pendirian PTS dan atau perubahan ya, ini sama ya, yang dapat memberikan keyakinan bahwa pendirian atau perubahan PTS layak untuk dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu perlu dengan seksama sewaktu ya melakukan usulan. Nah, salah satu dokumen yang penting ya, yang integrasi, yang komprehensif, itu perlu disusun secara cermat ya. Yang isinya antara lain adalah latar belakang ya, deskripsi badan penyelenggara, deskripsi perguruan tinggi ya, sumber daya yang dimiliki, kegiatan operasional, kegiatan operasional pendidikan, penelitian, dan pengabdian, dan rencana pengembangan. Dan juga diwujudkan dalam bentuk proyeksi arus kas supaya bisa terlihat dengan jelas, tidak hanya sebatas uraian ya dalam penjelasan, tapi juga dijelaskan atau dibuatkan kajian yang cukup komprehensif dari aspek proyeksi arus kas dalam bentuk angka ya, beserta lampiran-lampiran yang relevan. Nah, kemudian yang berikutnya perlu kita lihat bersama bahwa di sini khususnya di studi kelayakan yang kita ingin kaji secara mendalam apa ya, yaitu tentang pengembangan ya, pengembangan SDM ya, pengembangan sarana dan prasarana ya yang diperlukan ya oleh PTS ya, kemudian juga aspek pendanaan yang dibutuhkan ya untuk penyelenggaraan PTS di masa yang akan datang, termasuk juga aset-aset yang tidak berwujud ya, itu perlu dikemukakan dengan jelas ya supaya memberikan gambaran yang luas. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi dengan aspek pengembangan kegiatan operasional. Nah, di sini Bapak Ibu, proyeksi kebutuhan dunia kerja terhadap lulusan itu perlu digambarkan secara luas ya. Biasanya 5 tahun ya. Kemudian juga posisi program studi pada saat ini dan prospek mahasiswa ya.
saat usulan ya sampai 5 tahun ke depan ya. Dan juga proyeksi jumlah mahasiswa yang diterima ya selama 5 tahun ke depan. Termasuk juga proyeksi tentang uang kuliah ya. Dan penting juga di sini adalah organisasi dan proses pelaksanaannya seperti apa ya, beserta dengan rencana penerimaan dan juga penyaluran lulusan ya mahasiswa ke dunia kerja ya. Perlu digambarkan apakah menggunakan flowchart, angka, proyeksi ya, itu semua dilakukan selama 5 tahun. Kemudian juga masih aspek pengembangan ya, pengembangan di aspek penelitian ya dari setiap program studi atau fakultas ya. Nah itu perlu disampaikan kajian ya. Penelitian apa yang akan dilakukan, rancangan organisasi, juga proses pelaksanaannya di kemudian hari. Kemudian juga penting dilihat bahwa pengabdian kepada masyarakat ya, itu jenis kegiatannya apa dan yang harus dilakukan kapan ya, termasuk juga rancangan pengorganisasian dan proses pelaksanaan pengabdian tersebut ke masyarakat ya, itu perlu dijelaskan secara sistematis ya selama 5 tahun. Kemudian dari proses penyusunan studi kelayakan ini juga perlu dikaji secara mendalam adalah pengembangan perguruan tinggi di masa akan datang. Apakah SDM ya, secara kuantitas, secara kualitas ya, perkiraan biaya ya, rencana pengembangan ya, termasuk juga rencana pengembangan lainnya. Itu harus dibuat dengan baik ya, disusun dengan baik, dan semuanya dimasukkan dalam studi kelayakan. Jadi studi kelayakan itu merupakan integrasi dari rencana pengusul atau badan penyelenggara ya, untuk masa 5 tahun yang akan datang. Itu tergambar di dalam studi kelayakan. Maka dari situ dapat terlihat dengan baik pada kita semua bahwa rencana usulan atau perubahan perguruan tinggi ini adalah layak untuk dilaksanakan di kemudian hari ya. Itu. Maka menjadi penting ya untuk disusun dengan baik dalam proses usulan khusus untuk dokumen studi kelayakan. Kemudian untuk mendukung dokumen atau buku studi kelayakan ini, maka badan penyelenggara juga perlu menyusun secara terpisah ya, secara terpisah proyeksi arus kas ya, biasanya 5 tahun ke depan, supaya menggambarkan dalam bentuk angka atau data keuangan apa-apa yang telah direncanakan di dalam dan telah digambarkan di dalam studi kelayakan, yaitu data dukungnya dari aspek keuangan yang lebih khusus adalah rencana penerimaan atau pendanaan,
rencana penggunaan dana, sehingga di situ terlihat nanti surplus dan defisit, ya. Nah, di dalam aturan yang ada, nanti kita lihat di bawah ulasannya. Yang penting harus digarisbawahi di sini adalah yang pertama, rencana penerimaan. Itu harus menggambarkan berbagai aspek, ya. Antara lain subsidi dari badan penyelenggara, ya, dari mahasiswa, ya, kerjasama, ya, hibah penelitian, ya, dari Kemendikbud atau dari Kemenristek, BRIN, ya, dan sebagainya. Kemudian juga unit bisnis baik yang dilakukan langsung di bawah prodi yang dibina maupun yang lain, ya, yang ada di bawah badan penyelenggara. Nah, itu semua harus digambarkan secara detail, hitungannya selama 5 tahun, ya, sehingga kita bisa melihat secara jelas jenis-jenis sumber penerimaan dan dibuatkan proyeksinya selama 5 tahun ke depan, ya, beserta hitungan-hitungannya. Kemudian rencana penggunaannya juga itu harus menggambarkan apa yang telah kita nyatakan di dalam studi kelayakan, pengembangan tadi, ya, pengembangan operasional, pengembangan kampus, ya, sarana prasarana, penelitian, pengabdian, dan pengembangan lainnya. Nah, termasuk SDM, ya, pengembangan. Nah, itu semua harus dikuantifisir dalam bentuk angka berapa jumlah dana yang diperlukan. Nah, seperti itu, ya. Dan pada tahun berapa rencana pengembangan itu akan dieksekusi dan kebutuhannya kapan, ya. Jadi kebutuhan harus mengikuti eksekusi, ya, seperti itu. Jadi terlihat dengan baik langkah-langkah rencana penerimaan dan langkah-langkah rencana penggunaan dan disesuaikan dengan kebutuhan pada saat penyelenggaraan pendidikan di PTS dan juga dieksekusi, ya, untuk pelaksanaan pendanaan tersebut. Baik, itu secara umum. Nah, pada saat kita menyusun rencana penerimaan dan penggunaan dana tadi, itu harus mengacu juga kepada master plan studi kelayakan apa yang kita sebutkan di atas, juga mengacu kepada rencana strategis dan juga rencana operasional. Dalam hal perencanaan keuangan yang matang, ya, terinci dan seterusnya, ya, disampaikan secara realistis, ya, lengkap, ya, logis, ya, konsisten, ya. Nah, ini juga penting, konsisten ini, ya, jangan sampai nanti proyeksi arus kas yang kita bangun ini tidak sama, ya. Misalnya di dalam untuk estimasi di prodi, ya, atau di gabungan dan seterusnya, ya.
tapi tidak membedakan ya. Pada umumnya studi kelayakan, laporan keuangan, dan juga surat penyataan itu secara eksplisit tidak ada membedakan ya antara tujuan usulan pendirian atau usulan perubahan PTS ya. Secara eksplisit tidak ada kalimat yang mengatakan itu berbeda ya. Kemudian teknisnya lagi di dalam proyeksi arus kas adalah pada saat kita menyusun proyeksi penerimaan dari sumbernya mahasiswa itu perlu rencana penerimaan, uang kuliah ya, beserta juga yang telah lulus, yang lulus di setiap tahun-tahun berikutnya ya, harus dilakukan dengan baik. Begitu juga dengan penggajian ya, berapa jumlah dosen dan seterusnya, termasuk tenaga pendidik, itu teknis penyusunannya, dan juga memperhatikan dan disertai dengan dokumen pendukung ya, hitungannya harus ada dokumen pendukung, apakah untuk rencana penerimaan atau juga untuk misalnya untuk rencana pembangunan gedung misalnya, itu perlu dilampirkan gedung apa yang akan direncanakan untuk dibangun, berapa dananya, dan seterusnya ya. Nah, apabila Bapak Ibu merasa kesulitan dengan format yang lebih rinci ya, nah Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan tim Direktorat Kelembagaan ya, mana yang template-nya disediakan di Silum Kerma ya. Kemudian sebagai penutup dari proyeksi arus kas ini secara teknis ya, yang pasti adalah harus mencakup semua rencana penerimaan dan rencana penggunaan dana ya, itu harus mencakup semua di sini, dan tidak boleh berbeda antara satu sumber dengan sumber yang lainnya. Misalnya di rencana strategis ya, rencana operasional, atau yang di prodi ya, itu tidak boleh berbeda. Itulah yang dinamakan harus konsisten ya. Kemudian kita lanjutkan dengan laporan keuangan ya, sebagaimana yang disebutkan secara eksplisit ya di dalam Undang-Undang Dikti dan Undang-Undang Yayasan. Nah, sebagai teknis pelaksanaannya adalah dari Undang-Undang Dikti nomor 12, maka kita mengacu kepada Permendikbud nomor 7 tahun 2020 ya. Di dalam pasal 11 yang berkaitan dengan pendirian PTS dan juga pasal 18 berkaitan dengan perubahan PTS, maka di situ dijelaskan 2 poin dasar ya yang sangat penting bagi kita, terutama badan penyelenggara ya. Di huruf F menjelaskan ya, tadi kan sudah ada laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan ya. Nah, sekarang di huruf F ya, untuk pendirian ya sekalian ya, laporan keuangan itu tidak perlu diaudit jika badan penyelenggara ya kurang berdiri atau umurnya kurang dari 3 tahun ya, tidak perlu diaudit ya, kecuali ya tadi di Undang-Undang
yayasan disebutkan ya, kecuali dia menerima bantuan ya. Nah, ya belum sampai 3 tahun tapi menerima bantuan ya 500 juta misalnya, atau kekayaannya, asetnya sebesar di luar harta wakaf sebesar 20 miliar atau lebih ya. Nah, itu wajib di audit ya. Tadi kita refer ke sana sedikit ya. Jadi intinya adalah sederhana, kalau kurang dari 3 tahun tidak ikut yang tadi, maka dia tidak perlu diaudit. Cukup disusun oleh badan penyelenggara sendiri ya. Tapi tetap mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku ya. Nah, atau boleh juga cukup menggunakan surat penjelasan dari badan penyelenggara kalau ya aktivitasnya belum ada, sudah berumur hampir 3 tahun ya, tapi aktivitasnya minim ya, aktivitas ekonominya, keuangannya masih minim, baru bangun ya, gitu, belum apa-apa. Nah, itu apa yang mau disusun dalam laporan keuangan ya. Jadi laporan keuangan itu dibuat ya, kita lihat ke teknis yang paling dasar di accountingnya adalah accounting itu adalah mencatat ya. Jadi kalau tidak ada kegiatan ekonomi ya tidak ada pencatatan ya. Nah, jadi kalau yayasan atau badan penyelenggara kurang dari 3 tahun aktivitas ekonominya belum ada, berarti tidak ada yang dicatat, maka tidak ada laporan keuangan. Nah, demikian kalau Bapak Ibu melakukan pengusulan pada saat itu tidak perlu bikin laporan keuangan. Cukup membuat surat penjelasan yang ditandatangani oleh ketua pembina. Ya, jadi intinya adalah kalau kurang dari 3 tahun tidak perlu diaudit, cukup disusun sendiri atau surat penjelasan saja kalau ya aktivitas ekonominya masih minim atau tidak ada dan tidak ada asetnya atau baru ada sedikit gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau asetnya sudah ada, gedung, tanah, berarti aktivitas ekonominya sudah ada. Maka tidak perlu diaudit, cukup disusun namanya, kalau boleh saya sebut di sini adalah neraca awal ya. Nah, belum ada aktivitas apa-apa. Jadi cukup menyampaikan neraca awal ya, laporan posisi keuangan saldo awal namanya ya, yang disusun sendiri ya. Tapi Bapak Ibu boleh juga ya diaudit supaya lebih firm ya kepada kantor akuntan publik. Nah, misal ya Bapak Ibu belum punya tenaga keuangan, tenaga akuntansi ya yang mumpuni menyusun laporan keuangan. Nah, dibolehkan ya, lebih baik ya kalau Bapak Ibu udahlah kita serahkan kepada ahlinya saja gitu, dibolehkan ya, seperti itu supaya lebih sempurna. Nah, gitu. Kemudian huruf F yang kedua, poin yang kedua adalah harus diaudit ya kalau umurnya lebih dari 3 tahun. Nah, biasanya kalau udah lebih 3 tahun ya aktivitas ekonominya sudah ada ya, jadi catatan akuntansinya pun sudah ada ya. Nah, maka di dalam permen ini diperintahkan untuk diaudit oleh akuntan publik ya. Nah, kemudian juga ini berlaku, huruf F ini juga berlaku sebagaimana yang dijelaskan di dalam pasal 18 ya, ayat 1. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu posisinya di pasal 18, maka Bapak Ibu juga mengikuti pasal 11 ayat 4 ya, seperti itu.
Nah, di sini ada diaudit oleh akuntan publik ya, diaudit oleh akuntan publik. Nah, akuntan publik itu adalah kan individu ya. Tapi kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Dikti ya dan Undang-Undang Yayasan, ini adalah menunjukkan kepada sebuah badan profesional ya, yaitu kantor akuntan publik ya, yang izinnya dari Kementerian Keuangan atas rekomendasi IAPI ya, Ikatan Akuntan Publik ya Indonesia ya. Tuh. Kalau akuntan publik itu individu ya. Jadi individu tidak boleh mengaudit, tapi yang menglegalitas itu adalah badan profesional, yaitu kantor akuntan publik ya. Nah, jadi kalau laporan keuangan diaudit, berarti auditnya harus dilakukan oleh kantor akuntan publik. Nah, seperti itu. Dan tidak boleh dilakukan atau diserahkan kepada kantor jasa akuntan ya. Nah, itu tidak boleh. Jadi jasa akuntan itu wewenangnya, profesionalnya itu hanya menyusun, mereview ya. Sedangkan kantor akuntan publik itu menyusun, mereview dan mengaudit laporan keuangan. Tapi kalau laporan keuangannya tidak diaudit, Bapak Ibu boleh juga meminta bantuannya kepada pihak kantor jasa akuntan ya. Seperti itu. Nah, sekaligus di sini di pasal 11 ayat 4 huruf G ya, juga memerintahkan kepada kita semua, yaitu menyiapkan surat pernyataan kesanggupan menyediakan dana operasional dan dana investasi di masa akan datang ya. Nah, sekarang kita lihat lebih lanjut, lebih detail tentang laporan keuangan badan penyelenggara disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Nah, ini dia ya. Nah, ini adalah uraian-uraian lebih lanjut dari perintah dari undang-undang dan permen ya. Nah, standar akuntansi keuangan yang berlaku itu yang dimaksud adalah PSAK 45. PSAK itu adalah pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 45 tahun 2011. Dan itu laporan keuangan yang dibuat untuk 31 Desember 2019 dan sebelumnya ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu belum menyusun laporan keuangan 2019, 2018 dan sebelumnya, itu mengacu formatnya ya, format laporan keuangannya itu mengacu pada PSAK 45. Tapi untuk laporan keuangan mulai 1 Januari 2020 dan seterusnya ke depan itu menggunakan standar akuntansi keuangan yang dinamakan dengan interpretasi standar akuntansi keuangan nomor 35 tahun 2020 ya. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi untuk tahun ini 2020, kalau Bapak Ibu nanti melakukan usulan pada 21 misalnya, nah Bapak Ibu untuk 2020 format laporan keuangan itu menggunakan ISAK 35. Tapi kalau laporan keuangan 2019, 2018 dan sebelumnya itu menggunakan PSAK 45. Nah, perlu kita summary-kan di sini adalah format PSAK
45 dengan ISA 35 itu tidak banyak perbedaan. Ada beberapa poin yang berbeda ya. Nah, nanti Bapak Ibu ya, masing-masing wilayah LL Dikti itu bila ingin mendalaminya lebih lanjut ya, Bapak Ibu melalui tenaga akuntansi atau keuangan, Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan IAI wilayah LL Dikti masing-masing ya. Misalnya IAI wilayah Surabaya ya, Jawa Timur ya, Denpasar ya, juga dengan NTT ya. Itu dari Ikatan Akuntan Indonesia secara nasional di seluruh Indonesia, hampir di semua provinsi ya, itu telah didirikan kantor perwakilannya masing-masing ya. Jadi Bapak Ibu ingin mendalami lebih lanjut, termasuk juga ya buku panduannya ya, misalnya untuk SAK 45, ISA 35 ya. Nah, atau Bapak Ibu ingin mendalami lebih jauh ya tentang SAK. Nah, boleh Bapak Ibu berkomunikasi dengan kantor perwakilan wilayah masing-masing ya, di Surabaya, Denpasar dan seterusnya ya. Di sana sudah ada ya. Atau Bapak Ibu ingin memiliki hard copy atau soft copy juga bisa difasilitasi oleh tim IAI wilayah masing-masing tersebut ya. Bisa Bapak Ibu berkomunikasi lebih lanjut ke sana ya. Ada satu lagi yang penting juga kita garis bawahi di sini adalah PSAK 45 atau ISA 35 ya, itu adalah memberikan pedoman format penyusunan laporan keuangan ya. Kalau Bapak Ibu ingin mendalami lebih dalam, di samping ya memilih atau kantor jasa akuntan ya, nah, tapi harus dibedain ya Bapak Ibu, saya garis bawahi di sini. Kalau Bapak Ibu ingin mengaudit laporan keuangan, surat perintah kerja audit itu ditujukan kepada kantor akuntan publik ya. Tapi kalau Bapak Ibu hanya untuk menyusun ya, itu boleh ya, ditujukan ke